Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan dalam kondisi baik. Ya, pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan berdiskusi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Ada dua agenda dari pertemuan hari ini. Agenda yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk pemerintahan dan yang kedua adalah mengenai sistem pemerintahan. Kita akan mulai pembahasan kita dari materi pertama yaitu mengenai bentuk pemerintahan. Nah, berbicara mengenai bentuk pemerintahan itu apa sih? Nah, dia merupakan sebuah pola, ya, pattern. Pattern mengenai apa? Mengenai kelembagaan yang ada, yang dimana dia digunakan untuk mengatur suatu negara agar apa? Untuk dapat mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Jadi bentuk itu, form itu adalah sebuah pattern, sebuah pola. Pola mengenai kelembagaan yang ada, yang dibentuk, yang tujuannya itu adalah untuk mencapai dari tujuan negara itu sendiri. Gitu ya. Nah, berbicara mengenai bentuk pemerintahan, nah ini ada dua. Yang pertama adalah klasik, yang kedua adalah modern. Bentuk pemerintahan yang klasik ditentukan oleh jumlah penguasa dan sifat pemerintahannya. Jadi ditentukan oleh berapa jumlah orang yang berkuasanya dengan sifat kekuasaannya itu seperti apa. Apakah sifat kekuasaannya baik atau buruk. Itu adalah bentuk pemerintahan yang klasik. Yang kedua adalah modern. Nah, menurut Leon Dejuit, ya, bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh kepala negaranya. Jadi bagaimana si kepala negara memperoleh legitimasi kekuasaannya. Kalau berdasarkan hak turun-temurun, maka dia berbentuk monarki. Nah, namun jika dia mendapatkan legitimasi kekuasaannya melalui cara dipilih, nah, maka itu berbentuk republik. Jadi itu perbedaannya ya kawan-kawan antara klasik dan modern. Kalau klasik ditentukan oleh jumlah yang berkuasa serta sifat kekuasaannya, kalau yang modern ditentukan oleh bagaimana seorang kepala negara mendapatkan legitimasi kekuasaan. Oke, kita akan membahas dulu dari bentuk pemerintahan klasik nih, ditentukan oleh jumlah orang yang berkuasa serta sifat kekuasaannya. Yang pertama kata Sokrates nih. Kata Sokrates ada 5 bentuk pemerintahan, ya. Oh sorry, yang pertama itu adalah Plato, ya. Kata Plato, ya. Kata Plato, bentuk pemerintahan itu yang pertama adalah aristokrasi, ya, di mana dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan suatu asas keadilan, gitu, kebijaksanaan, wisdom, gitu ya. Yang kedua adalah timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga adalah oligarki. Nah, ini bentuk pemerintah yang dipegang oleh golongan hartawan, gitu ya, para bangsawan, gitu ya. Kemudian yang keempat demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata. Lalu ada tirani. Tirani itu adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran, di mana seorang tiran ini bekerja secara sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan, gitu. Itu kata Plato. Nah, sedangkan ya dari adiknya gitu ya, dari muridnya yaitu Aristoteles, kata Aristoteles ya, ketika berbicara mengenai bentuk pemerintahan, maka ini ada beberapa bentuk.
gitu ya. Yaitu diantaranya, nah pertama adalah tirani. Tirani itu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi kepentingan pribadi, di mana sifat pemerintahannya ini berbentuk kondisi yang buruk dan adanya kemerosotan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah adanya aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya, gitu ya. Ini juga sama dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang mengalami kemerosotan atau juga bersifat buruk kalau kata eh, Aristoteles. Yang ketiga adalah politia. Nah, politia itu adalah bentuk pemerintahan yang dianggap oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum, di mana ini merupakan bentuk pemerintahan yang ideal, yang baik menurut Aristoteles. Lalu yang keempat ada demokrasi, di mana pemerintahannya dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang. Ini juga merupakan bentuk pemerintahan yang kurang baik dan merupakan kemerosotan kalau kata Aristoteles. Itu adalah menurut pendapatnya Plato dan eh, Aristoteles. Kemudian yang ketiga ada pendapatnya Polybius, ajaran Polybius. Nah, kalau Polybius ini seperti ini ya, siklus gitu. Jadi ada bentuk kausalitas sebab akibat. Kita mulai dari yang atas, monarki. Monarki itu adalah ketika kekuasaan negara dipegang oleh satu orang. Mono, ya. Mono itu artinya satu, ya. Arke gitu ya, arcane gitu ya, itu kekuasaan. Jadi kekuasaannya dipegang oleh satu orang. Nah, di mana kekuasaan yang dipegang oleh satu orang ini gitu ya, sifat kekuasaannya adalah baik. Jadi si raja, ratu, kaisar atau sah gitu ya, ketika eh, menjadi penguasa di suatu negara, dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyatnya, gitu ya. Jadi kalau kita pakai perspektifnya bentuk pemerintahan yang klasik, bisa kelihatan ya. Dari pertama jumlahnya, kedua sifatnya. Jumlahnya satu kalau monarki ya, kemudian sifatnya baik ya. Namun namanya sifat manusia ya, pun demikian yang namanya monarki kerajaan itu kan turun temurun gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu eh, kekuasaan yang dipegang oleh satu orang itu bisa bergeser menjadi ke arah tirani. Di mana tirani itu adalah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, akan tetapi dia berjalan secara sewenang-wenang. Artinya, kekuasaan yang dia miliki hanya digunakan untuk kepentingan dirinya semata, tanpa mengindahkan, tanpa memperhatikan apa yang menjadi kepentingan bagi rakyatnya. Gitu. Sehingga udah bergeser nih dari yang tadinya baik menjadi buruk gitu ya. Lalu kemudian dari bentuk pemerintahan yang tirani ini muncullah ada eh, dorongan dari sekelompok orang, sekelompok para cendekia yang protes gitu ya, yang tidak puas dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang tiran tersebut, sehingga mereka menanggalkan kekuasaan tersebut dan digantikan oleh sekelompok cendekiawan. Nah, kemudian dibentuklah eh, bentuk pemerintahan yang aristokrasi, di mana kekuasaannya dipegang oleh sebagian para aris gitu, orang-orang yang cendekia gitu. Namun seiring berjalannya waktu dan sama seperti sifat alamiah manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki gitu ya, aristokrasi ini mulai bergeser di mana sebagian orang ini berupaya gitu ya untuk bisa menguasai gitu ya sebagian besar sumber daya yang ada di negara tersebut untuk kepentingan golongannya gitu ya, kepentingan kelompoknya gitu ya, yang menyebabkan aristokrasi ini bergeser menjadi oligarki, di mana kekuasaan dipegang oleh sebagian banyak orang gitu ya, lebih dari satu gitu ya, tapi sifat eh,
kekuasaannya gitu ya, sifat pemerintahannya buruk gitu ya. Nah, kemudian dari posisi dan kondisi oligarki ini, karena banyak sekali ketidakpuasan yang dirasakan ya akibat dari kekuasaan, sorry, sumber daya yang dimiliki hanya dikuasai oleh sebagian orang gitu, menyebabkan adanya protes, pergerakan gitu dari rakyat, semuanya, yang mengakibatkan oligarki tumbang gitu kan, digantikan oleh bentuk pemerintahan yang demokrasi. Di mana demokrasi itu asal katanya demos, rakyat, krasi, kratos, kraten, kekuasaan. Jadi kekuasaan yang dipegang, dikendalikan oleh rakyat. Jadi banyak orang gitu ya, lalu sifatnya cenderung baik. Namun yang namanya demokrasi gitu kan ketika dia kebablasan setiap individu jadi memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya dalam konteks negara gitu ya dan juga berbagai bentuk, anomali dari demokrasi itu sendiri, demokrasi menjadi bergeser menjadi oklokrasi, di mana orang-orang yang kemudian menguasai negara itu, eee, negaranya semakin tidak jelas gitu ya. Karena, tidak ada ketetapan yang khas gitu mengenai, pengambilan keputusan itu sendiri, yang menyebabkan chaos kondisi rakyatnya. Nah, dengan kondisi tersebut menjadi oklokrasi, nanti gitu ya, setelah itu nanti akan muncul satu sosok yang bisa kemudian, memiliki kekuatan yang lebih dari yang lain gitu ya, untuk bisa mengubah kondisi tersebut. Nah, ini nanti kembali lagi menjadi monarki. Itu menurut ajaran Polybius gitu ya, bahwa yang namanya bentuk pemerintahan itu sebenarnya adalah hubungan kausalitas gitu, sebab akibat dan dia berbentuk siklus gitu ya. Nah, akan tetapi ajaran Polybius ini banyak yang menyangkal, banyak yang tidak menyetujuinya karena terlalu deterministik. Kenapa? Karena dalam kondisi nyata tidak selalu, yang namanya tirani itu bisa dikatakan dikalahkannya oleh aristokrasi. Banyak juga gitu kan, fakta-fakta sejarah menyatakan bahwa tirani itu ya nanti bisa langsung menjadi demokrasi gitu ya, diadakan revolusi gitu ya, rakyat mengkudeta kekuasaan tirani tersebut kemudian berubah menjadi, demokrasi gitu. Atau misalnya dari demokrasi itu sendiri gitu ya, menjadi aristokrasi. Atau dari aristokrasi itu kembali menjadi, monarki, itu bisa saja gitu. Jadi nggak bisa jika misalnya siklus yang runut seperti apa yang disampaikan oleh Polybius, seperti itu. Itulah kenapa banyak yang tidak sepakat juga gitu ya dengan pendapatnya Polybius. Akan tetapi dari ajaran Polybius ini kita bisa belajar gitu, bagaimana bentuk pemerintahan itu asal muasalnya bisa terjadi, ter-trigger oleh kondisi seperti apa saja, seperti itu ya. Oke, nah itu adalah bentuk pemerintahan yang klasik, yang ditentukan oleh berapa jumlah orang yang berkuasa dalam negara tersebut, serta sifat kekuasaannya itu sendiri, gitu ya. Oke, sekarang kita beranjak menuju bentuk pemerintahan yang modern, di mana yang pertama ada, eee, bentuk pemerintahan yang monarki gitu ya. Kekuasaannya itu berasal dari, secara turun-temurun gitu ya. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama adalah monarki absolut, yang kedua adalah monarki konstitusional, yang ketiga adalah monarki parlementer. Nah, kalau misalnya monarki absolut itu sama seperti, bentuk pemerintahan yang monarki tirani gitu ya, seperti itu. Karena bentuk pemerintahannya dikuasai oleh satu orang raja, ratu, syah, atau kaisar gitu ya, yang kekuasaan dan wewenangnya itu nggak terbatas gitu ya. Jadi, pada diri penguasa itu memiliki 3 kekuasaan sekaligus gitu. Baik itu, kekuasaan legislatif gitu ya, eksekutif maupun yudikatif.
gitu ya. Jadi tidak terbatas gitu. Kekuasaan itu adalah ya dirinya sendiri gitu ya. Jadi menyatu dalam ucapan dan perbuatan si penguasa itu sendiri gitu ya. Nah, ini pernah terjadi di Prancis di masa Louis XIV dengan semboyan di État-Chiers-moi yang artinya itu adalah negara adalah saya gitu. Saking absolutnya gitu ya. Jadi negara itu ya saya gitu, rajanya gitu ya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada monarki konstitusional. Nah, ini bentuk pemerintahannya itu dikuasai oleh seorang raja gitu ya, akan tetapi kekuasaannya terbatas. Jadi dia ada pembatasan kekuasaan. Dibatasi oleh apa? Tentu saja oleh konstitusi gitu, oleh undang-undang dasarnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sebuah negara bisa menjadi monarki konstitusional itu didorong oleh 2 kondisi. Yang pertama, dari kesadaran si rajanya itu sendiri gitu ya, untuk mencegah kudeta gitu ya. Nah, contohnya itu di Jepang dengan hak oktronnya gitu. Sedangkan ada juga gitu ya, di mana negara bergeser menjadi monarki konstitusional ketika adanya proses revolusi dari rakyat itu sendiri terhadap raja. Contohnya, di Inggris melalui Bill of Rights 1 di tahun 1689. Yang ketiga adalah monarki parlementer. Nah, ini bentuk pemerintahannya itu dikepalai oleh seorang raja gitu ya, dengan menempatkan DPR gitu ya, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. DPR atau parlemen lah gitu ya, seperti itu. Nah, dalam monarki parlementer ini ya, kekuasaan eksekutif itu ya dipegang oleh kabinetnya, perdana menteri gitu ya, dan bertanggung jawab kepada parlemen gitu. Fungsi raja itu ya hanya sebatas kepala negara saja atau simbol kekuasaannya. Akan tetapi kedudukannya itu ya tidak dapat diganggu gugat gitu ya. Tetap gitu, ada aturannya sendiri gitu ya untuk proses kerajaan itu sendiri gitu. Nah, bentuk monarki parlementer itu contohnya yang hingga saat ini masih ada ya, contohnya adalah Inggris salah satunya seperti itu ya. Itu adalah bentuk pemerintahan modern gitu kan secara monarki gitu ya yang kekuasaannya ditentukan secara turun-temurun. Oke, berikutnya adalah sebentar. Nah, berikutnya adalah republik. Nah, ini dengan cara dipilih gitu ya. Nah, dengan cara dipilih sama seperti tadi ya. Ada 3 jenis juga. Yang pertama adalah absolut, yang kedua adalah konstitusional, dan yang ketiga adalah parlementer. Kalau yang absolut, nah ini bentuk pemerintahannya itu bersifat diktator gitu ya. Jadi nggak ada pembatasan kekuasaan gitu. Meskipun parlemennya ada, namun dia nggak berfungsi gitu. Karena konstitusi pun ya digunakan untuk memperkuat legitimasi si penguasa tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks yang monarki, idealnya itu monarki gitu ya. Akan tetapi ketika dia terlalu kuat itu bisa menjadi tirani gitu ya. Nah, kemudian di republik, nah bisa menjadi republik yang baik gitu ya, yang konstitusional. Akan tetapi ketika itu absolut kekuasaannya tidak ada batasan, nah ini bisa menjadi diktator gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah republik konstitusional. Nah, pada bentuk pemerintahan ini ya, presidennya memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, akan tetapi dia dibatasi oleh konstitusi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah republik parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja gitu. Akan tetapi ya posisi presiden juga tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Nah, sedangkan kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen gitu. Nah, dalam sistem ini ya biasanya kekuasaan legislatif itu menjadi lebih tinggi gitu ya daripada kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif.
gitu ya. Nah, itu adalah bentuk pemerintahan modern secara republik yang kekuasaannya ditentukan melalui proses pemilihan gitu ya. Nah, jadi clear ya, ketika kita berbicara mengenai bentuk pemerintahan, itu ada yang pertama ada yang klasik, kedua ada yang modern. Klasik ditentukan oleh berapa jumlah yang berkuasa serta sifat kekuasaannya. Nah, kalau yang modern ini ditentukan bagaimana si kepala negara, si penguasa memperoleh legitimasi tersebut. Kalau secara turun-temurun maka ia berbentuk monarki, tetapi kalau melalui proses pemilihan maka itu berbentuk republik gitu ya. Itu adalah bentuk pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Apa sih sistem itu ya? Nah, ketika kita berbicara mengenai sistem, nah sistem itu merupakan suatu kesatuan yang utuh gitu ya, yang terdiri atas berbagai unsur, bagian, komponen atau lembaga di mana masing-masing komponennya mempunyai fungsi masing-masing. Akan tetapi secara fungsional saling berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga bila salah satu komponen terganggu, maka akan terjadi gangguan dengan komponen yang lain. Contoh di tubuh kita nih, ada yang namanya sistem pernafasan gitu ya, atau sistem pencernaan gitu ya. Nah, ketika salah satu organ tubuh dari sistem pencernaan atau sistem pernafasan itu terganggu, maka akan mengganggu keseluruhan sistem tersebut gitu ya. Contoh ketika sistem pernafasan nih ya, trakea kita gitu ya, ada gangguan nih trakea kita atau hidung kita gitu ya, ada sinusnya gitu ya. Itu akan mengganggu sistem pernafasan secara keseluruhan gitu. Kan, hidung udah punya fungsinya sendiri gitu ya, punya tugasnya sendiri dan nggak bisa digantikan oleh organ yang lain gitu ya. Akan tetapi keberadaan dia juga berdampak gitu bagi organ yang lain dalam konteks sistem pernafasan, contohnya seperti itu gitu ya. Atau sama, sistem pencernaan kita, salah satunya ada lambung misalnya. Ketika lambungnya, ada masalah, sakit gitu, otomatis keseluruhan sistem pencernaan pun menjadi terganggu kan. Nah, sama dalam konteks pemerintahan pun demikian gitu ya. Ketika salah satu komponen dari lembaga pemerintahan itu ada yang bermasalah gitu ya, ada yang tidak baik, otomatis itu akan berdampak pada keseluruhan sistem pemerintahan itu sendiri, gitu ya. Oke, nah berbicara mengenai sistem pemerintahan ada apa aja sih? Nah, ada 2 ya kawan-kawan, berbicara mengenai sistem pemerintahan. Sebenarnya ada 3 ya dengan campuran, akan tetapi saya hanya akan membahas 2 ini saja gitu ya sebagai, referensi kawan-kawan. Untuk campuran silakan kawan-kawan bisa elaborasi sendiri gitu ya. Nah, yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial gitu ya, di mana sistem pemerintahannya itu, eksekutifnya itu dipilih melalui pemilu gitu ya, dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Di mana kedudukan eksekutif ini juga independen, jadi nggak bergantung pada parlemen gitu ya. Kenapa? Karena dia dipilih oleh rakyat, tidak ditentukan oleh parlemen, sehingga dia, eee, akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya pun nggak ke parlemen, melainkan kepada rakyat yang memilihnya, kepada para konstituen gitu ya. Nah, presiden sebagai lembaga eksekutif gitu ya, juga leluasa membentuk kabinet atau menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden gitu. Jadi dia memiliki wewenang untuk menentukan pembantu-pembantu di pemerintahannya gitu, menteri-menterinya, ya. Dia punya wewenang untuk menentukan menteri gitu ya. Serta presiden pun menjabat sebagai baik itu kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dia tidak hanya sebagai simbol dari sebuah negara, tapi dia juga sebagai penggerak gitu dari negara itu sendiri, tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh negara tersebut, gitu ya. Dia yang mengkomandoinya. Nah, itu adalah sistem pemerintahan yang presidensial. Nah, ini lain nih dengan sistem
yang parlementer gitu. Di mana, eee, eksekutif itu ya dan parlemen mempunyai hubungan yang kuat gitu. Karena menteri gitu ya, bertanggung jawabnya pun kepada parlemen gitu. Oleh karena itu, kabinet yang dibentuk pun harus mendapat dukungan mayoritas parlemen. Dan setiap kebijakan pemerintah atau kabinet harus sejalan dan sesuai dengan keinginan dari parlemen gitu. Jadi dalam konteks ini parlemennya gitu, legislatifnya merupakan unsur kunci gitu ya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau di presidensil dikomandoi oleh presidennya itu sendiri, nah kalau di parlementer dikomandoi oleh perdana menterinya, gitu ya, sebagai ketua dari parlemen, gitu ya. Nah, parlemen mempunyai kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri, gitu, dan juga dapat menggulingkan pemerintah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya, gitu ya. Jadi perdana menterinya ditunduk oleh parlemen tersebut, gitu kan, untuk nanti menjalankan fungsi pemerintahan yang ada. Lalu kepala negaranya ngapain? Nah, kepala negara dalam hal ini berfungsi sebagai, eee, simbol dari negara tersebut. Contohnya Inggris gitu. Inggris memiliki kerajaan Inggris, ada juga parlemen, di Inggris gitu, perdana menteri Inggris gitu ya. Di mana untuk proses dan tata kelola pemerintahan dipegang oleh perdana menterinya, sedangkan untuk kerajaan yaitu menjadi domain, menjadi kekuasaan yang diatur oleh sistem, kekuasaan kerajaan itu sendiri gitu. Jadi tidak terusik, jadi tetap sebagai simbol negara saja gitu. Tidak sebagai, kekuasaan yang bisa berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan gitu kan, dalam negara tersebut gitu kan, dalam konteks pemerintahan gitu ya. Nah itu adalah sistem pemerintahan. Ada juga yang campuran, jadi antara presidensial dan parlementer gitu ya. Nah itu adalah sistem pemerintahan. Nah, itulah kawan-kawan ya, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Sekarang mari kita lakukan observasi gitu ya. Nah, observasinya apa sih kawan-kawan? Nanti saya minta untuk dibentuk secara kelompok untuk mengerjakan tugas ini ya. Yang pertama caranya, silahkan kawan-kawan untuk mencari contoh dari 2 negara yang masing-masing mempunyai bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda, gitu ya. Yang kedua, silakan kawan-kawan jelaskan ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan kedua negara tersebut, baik dari bentuk negaranya maupun sistem pemerintahannya. Apa yang membedakan kedua negara tersebut? Baik dalam konteks bentuknya maupun dari sistemnya, gitu ya. Oke, nanti ini, lebih lanjutnya akan saya jelaskan melalui grup atau Google Classroom. Oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih telah menyimak video ini. Eee, Materi keenam berupa penjelasan mengenai bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan sudah selesai. Saya berharap kawan-kawan mendapatkan insight dan pemahaman baru dari penjelasan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas yang diberikan. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.